semua, kembali lagi dengan saya Rene Gina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan bersyarat yang ada di dalam HTML. Jadi langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat suatu file yang bernama pertemuan 4 pernyataan bersyarat yang berekstensi .js. Jadi di dalam HTML itu terdapat pernyataan bersyarat, diantaranya pernyataan if else, dan switch. Jadi yang pertama kita masuk ke pernyataan if. Pernyataan if. Jadi pernyataan if ini berfungsi untuk menentukan kapan kondisi dijalankan. Jadi ketika kita menggunakan pernyataan if, maka kode di dalam kurung kurawal akan dieksekusi ketika kondisi yang kita tentukan terpenuhi. Jadi di sini contohnya kita buat kita beri const name-nya age yang bernilai 4. Lalu kita buat suatu kondisi if age lebih kecil dari 10. Lalu kita cetak menggunakan konsol log. Lalu, jika syarat terpenuhi, maka kita akan menampilkan perintah age less than 10 years. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini, konsol akan menampilkan age less than 10 years jika kondisi yang kita tetapkan terpenuhi. Jadi kondisi kita, age sama dengan 4, jadi 4 kurang dari 10, maka terpenuhi. Selanjutnya, di dalam pernyataan if ini terdapat operator boolean dan perbandingan. Jadi terdapat operator boolean dan perbandingan. Yang pertama itu kita bahas mengenai operator boolean. Kita buat contohnya, kita buat const name-nya age itu agar const-nya itu tidak duplikat. Kita beri nilai 4 lagi. Lalu di sini kita cetak menggunakan konsol age 2 lebih kecil 6. Kan? Nah, di sini akan keluar hasil true, yang dimana kondisi yang kita tetapkan itu bernilai benar. Kita buat contoh yang selanjutnya. X2 lebih besar dari 8. Nah, di sini konsol akan menampilkan nilai false karena kondisi yang kita tetapkan itu tidak terpenuhi, yang dimana di sini nilai dari const-nya itu kita beri nilai 4 dan kondisinya 8. Jadi 4 lebih besar dari 8 itu salah. Selanjutnya, bagaimana jika kita aplikasikan ke dalam suatu kondisi? Jadi kita buat const age, kita beri const age 3 sama dengan 4. Kita buat kondisinya. Besar dari 10. Log jika dengan age less than 10 years. Ini bisa kita run. Nah, ketika kita run, maka konsol akan menampilkan age less than 10 years. Lalu bagaimana jika kondisi ini kita ganti dengan true? Coba kita copy. Nah, di sini konsol akan menampilkan kondisi yang sudah kita tetapkan, karena di sini kondisi yang kita masukkan bernilai true. Maka dia akan mencetak age less than 10 years. Lalu jika kita masukkan kondisinya false,
Di sini konsol tidak akan mencetak untuk kondisi yang ketiga. Bentukannya kita komentarin dulu. Nah, di sini akan error karena di sini kondisi yang kita buat adalah false. Jadi konsol tidak akan mencetak apapun. Selanjutnya kita masuk ke dalam operator perbandingan. Di dalam operator perbandingan ini ada beberapa operator, yaitu lebih kecil dari atau kurang dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, besar dari atau sama dengan, eh, sebanding, operator sebanding, dan operator tidak sebanding. Jadi di sini contoh programnya kita buat cons mark sama dengan, kita beri nilai 8, lalu kita cetak lebih kecil dari 6. Sini kita duplikat saja agar lebih cepat. Untuk yang kedua kita buat nilainya lebih besar dari 3. Ini lebih kecil atau sama dengan 8. Besar sama dengan 2. Selanjutnya untuk operator bandingnya kita buat ini bisa kita run. Nah, untuk kondisi yang pertama, mark kurang dari 6. Jadi 8 kurang dari 6, maka yang tampil adalah false karena kondisinya tidak benar. Untuk yang kedua, yang tampil adalah true. Yang ketiga, 8 kurang dari atau sama dengan 8 true. Yang keempat juga true. Yang kelima untuk operator sebandingnya. Jadi di sini 8 sebanding dengan 8. Jadi konsol mencetak true. Untuk yang tidak sebanding, 8 tidak sebanding dengan 6. Itu benar. Jadi konsol mencetak true. Jadi di sini operator-operator ini, terutama operator perbandingan yang tidak sebanding dan sebanding, berfungsi untuk menentukan kesamaan antara dua nilai, yang mana eh, kondisi tersebut akan bernilai true jika kedua nilainya sama, dan akan bernilai false jika kondisinya atau nilainya itu tidak sama. Bagaimana untuk kalimat huruf? Jadi kita coba const color sama dengan black. Sebanding dengan pink. Ya, sebanding dengan black. Ini kita run. Nah, maka akan menampilkan hasil false, yang dimana black itu sebanding dengan pink, maka hasilnya false. Lalu black tidak sebanding dengan black, itu hasilnya false, karena seharusnya itu black sebanding dengan black. Yang selanjutnya itu kita masuk ke pernyataan yang kedua, yaitu else. Else. Jadi pernyataan else ini berfungsi untuk mengeksekusi kode yang berbeda jika kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi. Jadi dengan adanya statement else ini, user dapat membuat suatu control flow jika kondisi yang ada tidak terpenuhi. Jadi contoh programnya, const price sama dengan 20. If price kurang dari 25, maka akan menampilkan price more than dua,
25. Kemudian kita buat else. Allow price aren't available. Available. Taran. Nah, di sini dikarenakan kondisi pada pernyataan if-nya tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah statement else-nya, yang dimana pada statement else ini berisi price aren't available. Selanjutnya masuk ke dalam pernyataan else if. Jadi pernyataan else if ini berfungsi untuk menambahkan control flow yang lebih banyak di dalam program yang kita buat. Contoh programnya kita buat wake sama dengan 10, kondisi kita buat kurang dari 20. Konsolnya akan mencetak wake more than 20 kilogram. Selanjutnya kita buat kondisi else if-nya. Kita buat wake kurang dari atau sama dengan 8. Less than or equal to 8 kilograms. Kita buat lalu kita buat kondisi yang kedua dari else if-nya. Weight-nya kita buat lebih besar dari 7. Prolognya akan mencetak weight more than 7 kilograms. Buat satu lagi, if weight-nya kita buat sama dengan, nah, kita equals 6 kilogram. Lalu kita buat kondisi yang terakhir, yaitu else-nya jika tidak terpenuhi, maka akan menampilkan weight isn't met. Kan? Nah, di sini dari program yang kita buat, maka pernyataan ini akan menampilkan yang ini, kondisi yang ketiga, yaitu weight more than weight more than 7 kilograms. Dikarenakan kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka akan dilanjut ke kondisi kedua. Namun jika kondisi kedua juga tidak terpenuhi, akan dilanjut ke 3, keempat, dan kondisi yang terakhir. Jadi di sini dikarenakan kondisi yang kita buat terpenuhi, maka akan menampilkan weight more than 7 kilograms. Selanjutnya, kita masuk ke dalam operator logika. Jadi operator logika ini terdiri dari dua, yaitu OR dan AND. Dalam operator logika AND, keseluruhan ekspresi akan bernilai true jika semua kondisi atau ekspresi yang dibuat itu bernilai true. Jadi yang pertama kita buat operator AND. Misalnya kita buat nilai X sama dengan 18, lalu
Kita buat X itu kurang dari 2 dan X kita buat kurang dari 23. Di sini, untuk kondisi yang pertama, X kurang dari 2. X lebih besar dari 2 bernilai true. Untuk yang kedua, X kurang dari 23 bernilai true. Jadi, dapat dikatakan bahwa kondisi yang kita buat ini akan bernilai true. Bagaimana jika dia tidak true? Ini kita buat contohnya lagi, X lebih besar dari 20 dan X kurang dari 23. Jadi di sini X lebih dari 20. Dikarenakan di sini 18 lebih dari 20 itu bernilai false. Sini X kurang dari 23 benar. Namun pernyataan ini akan bernilai false karena tidak semua kondisinya itu bernilai true. Jadi jika salah satu saja kondisinya bernilai false, maka keseluruhan ekspresi ini bernilai false. Kita contohkan ke dalam programnya. Cons X sama dengan 18. If kita buat di sini cons name-nya total kurang dari 2 dan total kurang dari 23. Total under 50. Kita buat kondisi yang kedua dan total oh maaf, di sini kita ganti dulu cons name-nya menjadi total, bukan X, cons total. Lalu kita run. Nah, di sini akan menampilkan the totals under 50, yang dimana di dalam kondisi yang pertama itu terpenuhi, yang dimana ini kondisi yang ini bernilai true dan kondisi yang kedua juga bernilai true. Maka keseluruhan ekspresi akan bernilai true dan akan menampilkan di dalam kurung kurawal. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua itu tidak terpenuhi, yang dimana untuk kondisi yang pertama ini bernilai benar dan kondisi yang kedua ini bernilai salah. Jadi ekspresinya akan bernilai salah dan tidak akan ditampilkan di konsol. Selanjutnya untuk operator OR. Jadi di dalam operator OR ini keseluruhan ekspresi akan bernilai true jika salah satu kondisi atau ekspresi bernilai true. Misalnya, kita buat di sini X sama dengan 20. X, kita buat kondisinya X kurang dari 23 or X lebih dari 15. Untuk kondisi yang kedua kita buat X lebih dari 23 or X kurang dari 15. Di sini kondisi yang pertama, X kurang dari 23. Itu bernilai benar. Yang kedua, lebih dari 15 bernilai benar. Yang kedua, X 20 lebih besar dari 23 bernilai false. X kurang dari 15, 20 kurang dari 15, lebih kecil dari 15 itu bernilai true. Jadi pernyataan ini akan true. Coba kita buat ke dalam program. Cons total 2 sama dengan 20. If total 2 lebih kecil sama dengan 23. Or total 2
2 lebih besar 12. Akan menentukan the total under 30. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, besar besar atau sama dengan 23, lebih kecil atau sama dengan 12. Saran di sini kondisinya akan menampilkan yang 30 saja, sedang yang 30 yang ini. Karena kondisi yang pertama 20 kurang dari atau sama dengan 23 bernilai true, lalu 20 uh, lebih besar dari 12 itu bernilai true. Untuk yang kedua 20 lebih besar atau sama dengan 23 bernilai false, dan 20 kurang dari atau sama dengan 12 itu bernilai false. Dikarenakan ini kedua kondisinya bernilai false, maka ekspresinya akan bernilai false. Dan untuk yang kondisi pertama, ekspresi pertama bernilai true, ekspresi kedua bernilai true juga. Selanjutnya kita masuk ke dalam pernyataan yang terakhir, yaitu switch. Jadi switch ini merupakan cara lain untuk menggunakan if. Jadi switch ini sama seperti if. Namun switch ini berfungsi untuk menyederhanakan control flow yang rumit yang biasanya membutuhkan percabangan yang banyak untuk menggunakan pernyataan if atau else if. Jadi untuk membuat programnya lebih sederhana, kita lebih baik menggunakan switch. Contoh programnya itu kita buat const drink sama dengan coffee. Lalu kita buat kondisi switch-nya. Kita buat untuk kondisi yang pertama, case jika matcha. Akan menampilkan Rp25.000 per cup with ice. Lalu kita akhiri dengan perintah break. Ini bisa kita salin saja kodenya. Kita buat const coffee drink sama dengan coffee. Nah, di sini ketika kodenya kita run, maka akan menampilkan Rp25.000 per cup with ice. Yang dimana kondisi inilah yang terpenuhi dari beberapa kondisi yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam switch default. Pernyataan switch default. Jadi pernyataan switch default ini dijalankan jika semua kondisi tidak memenuhi syarat. Jadi default ini sama seperti else pada statement if. Jadi contohnya kita copy yang ini. Di sini variabel apanya, const name-nya kita ganti menjadi drink to agar tidak duplikat. Selanjutnya kita buat default.
Folder. Kemudian not available. Ini kita ubah dulu menjadi real. Di sini dengan menggunakan switch default, ketika semua kondisi dari case ini tidak terpenuhi, maka statement default lah yang dijalankan, yang akan menampilkan varian not available. Selanjutnya, di sini kita menggunakan perintah break. Apa sih break itu? Break ini merupakan suatu statement yang berfungsi untuk mengakhiri step case di statement switch. Jadi, tanpa adanya break, maka semua kondisi ini akan tertampil, langsung dilanjutkan. Boleh coba kita contohkan. Kita copy terlebih dahulu. Kita buat dia constant-nya drink tree. Sini kita hapus semua break-nya. Di sini dapat kita lihat, apa ini belum diganti harganya. Ini kita buat harganya 20, 35, 5. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa semua kondisi yang sudah kita buat ini akan tertampil di sini. Semua kondisinya akan tertampil. Hal ini dikarenakan kita tidak menambahkan perintah break. Sini kita buat dulu di 5. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai pernyataan bersyarat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.